Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kalau saya ibaratkan, inilah kita semua. Semua kita jemaat di sini dapat benih firman Tuhan. Kalau saya pakai benih yang sama. Semua kita dapat firman yang sama. Pendeta sama, jam kebaktian sama, memuji Tuhan sama, duduk sama, semua sama. Nggak ada khusus hari ini firman Tuhan khusus spesial buat Meta, nggak ada. Semua sama dengarnya ya. Tapi firman Tuhan bilang ada 4 jenis orang. Ada benih yang jatuh di atas tanah di pinggir jalan, lalu datang burung, nanti kita akan baca, dimakan dan hilang. Ada yang di batu, ada tanah yang semak duri, waktu masuk benih dimakan, dihimpit sama semak duri, benihnya nggak bertumbuh, tapi ada satu tanah yang baik. Jadi dengar Bapak Ibu, bertumbuhnya benih ini itu sangat ditentukan oleh tanah. Tanah itu selalu berbicara hati. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah kehidupan. Firman Tuhan bilang, jaga tanahmu. Kalau tanah hati kita nggak beres, mau benih apa, mau secanggih apa, mau benih itu dari mana, terbaik sekalipun, kalau tanahnya, kita semua ini petani ya, tahu betul tentang tanah. Kalau tanahnya nggak baik, nggak akan bertumbuh. Jadi tanah itu sangat menentukan benih itu tumbuh atau enggak. Hati kita itu sangat menentukan firman Tuhan itu bertumbuh atau tidak. Bilang kiri kanan, jaga tanah hatimu kawan. Itu makanya Tuhan kasih kita iman. Iman itu yang akan membuat kita percaya kepada Tuhan. Iman itu yang akan membuat kita percaya kepada Tuhan walaupun kita nggak lihat. Iman itu yang akan membuat kita selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Iman itu yang akan membuat kita bisa nyanyi, kalau ku hidup bagimu. Jadi iman itu sebenarnya tujuannya bukan untuk kesenangan kita. Iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu untuk kesenangannya Tuhan. Nah, supaya lebih jelasnya kita baca Matius pasal 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur. Nah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Dan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini pinggir jalan, tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung mengambilnya dan memakannya sampai habis. Benih yang ditaruh di pinggir jalan tadi dimakani burung, habis. Artinya nggak bertumbuh. Orang yang model begini datang kebaktian. Mari kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama terimalah berkat dari Allah Bapa dan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu amin, hilang benih firman Tuhan itu.
Pulang ditanya, apa tadi firman Tuhan? Apa tadi ya? Apa tadi ya? Pokoknya dari Alkitab lah. Iyalah, udah pasti dari Alkitab. Gak mungkin dari majalah Kartini kita ambil firman Tuhan kan? Siapa tadi yang khotbah? Kalau khotbah sih Om. Apa tadi? Apa tadi ya? Apa tadi? Jangankan komsel nanti, berapa hari ini ditanya. Nanti keluar dari pintu pun udah hilang dimakan benih. Wah ini sangat tragis ini. Sebagian ayat 5 jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi masuk benih tumbuh. Tapi datang matahari, layulah ia dan kering dan tidak berakar, mati juga. Ayat 7, sebagian jatuh di tanah semak duri, dia bertumbuh makin besar, lalu ada juga semak juga bertumbuh makin besar, lalu semak itu menghimpit dia, mati juga. Tapi ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu kalau mau bisnis, mau untung 30, 60 atau 100? 100. Selalu kita berpikir, aku maunya 100. Pokoknya selalu 100. Saya berharap di gereja ini juga gitu. Saya mau jadi anak Tuhan yang bertumbuh 100 kali lipat. Jangan 30% aja udah bertumbuh, udah puji Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Tuhan mau kita punya pikiran, aku mau 100%. Nah yang penting ini ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tanya kiri kanan, bertelinga kan? Dengar firman Tuhan hari ini bilang. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu tanah yang jatuh di pinggir jalan. Apa maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan? Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, nggak ngerti dia. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kenapa benihnya dirampas, dimakan burung? Karena firman Tuhan bilang dia nggak ngerti. Kenapa saya bilang tadi ada orang datang kebaktian, masih sampai pintu itu pulang, hilang semua? Karena dia datang dengar firman Tuhan nggak ngerti. Apa ditanya pun nggak ngerti. Makanya kalau nggak ngerti tanya. Jangan diam saja kalau di komsel. Bilang kiri kanan, jangan diam saja kalau di komsel. Nggak ngerti tanya, bilang. Yang banyak bicara di komsel kurangilah, kasih kesempatan buat orang yang mau bicara, bilang. Tanya, sedih. Kadang banyak orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan, tapi nggak mau nanya. Itulah yang akhirnya benihnya dirampas. Dia dengar tapi nggak ngerti, dirampas. Kenapa dirampas? Karena nggak dijaga. Nah, jadi kita perlu jaga. Saya berharap kita nggak sekedar pernah dengar firman Tuhan, tapi ngerti. Mungkin saudara bilang, ini khotbah Om ini udah pernah aku dengar. Dulu aku di sana dengar. Bukan masalah pernah dengarnya. Masalahnya ngerti nggak kita. Pokoknya setiap firman Tuhan yang ditabur, saya berharap kita semuanya ngerti. Dan orang biasanya yang ngerti, dia akan lakukan firman Tuhan itu terus menerus. Karena dia udah paham, udah ngerti. Dia lakukan terus menerus. Contoh jujur, kita udah tahunya semua jujur itu penting, bohong itu nggak baik. Makanya kita terus berusaha jujur. Kalau ada tipu-tipu kita udah nggak mau lagi, karena udah ngerti kita bahwa harus jujur. Jadi harus ngerti. Waktu kita terus lakukan dengan pengertian yang benar apa yang terjadi, maka dari hidup kita akan ada buah. Buah, saya cuma punya 2 buah, salak dan markisa. Oh iyanya? Terung Jepang sama salak.
Kalau kita mau terus melakukan firman Tuhan dengan setia karena kita sudah mengerti, maka hasilnya hidup kita pasti berbuah. Jadi hasil akhir dari bukti iman kita itu bertumbuh buah. Membuktikan satu tanaman bahwa dia bertumbuh ada buahnya. Kam nanam-nanam di ladangdu, saya percaya semua berharap buah. Sama di gereja ini tanda kita iman kita bertumbuh hasilnya buah. Nah makanya harus paham betul firman Tuhan. Saya kasih contoh saja, sederhana saja. Betapa banyaknya kita nggak paham tentang satu hal saja. Ibadah. Kalau dibuat presentasi pengertian ibadah, banyak orang berpikir ibadah itu hari Minggu. Konser, kebaktian pria, kebaktian wanita, kebaktian youth, kebaktian anak, itulah ibadah. Betulkah itu ibadah? Kalau kita baca di Alkitab, ibadah itu, mungkin inilah awal kata ibadah itu. Bahasa aslinya artinya yosaibah. Makanya mungkin orang Indonesia yosaibah, ibadah dekat-dekat kan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan pusatnya untuk menyenangkan Tuhan, itulah ibadah. Jadi nggak ada malah disinggung ibadah itu hari Minggu tepuk tangan, malah itu bukan ibadah. Sekarang pertanyaannya, kita tepuk tangan itu untuk Tuhan atau enggak? Kalau enggak, sebenarnya kita bukan ibadah. Jadi ibadah itu pusat hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Waktu kita nyanyi apa tadi? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ada yang nyanyi semangat dia. Ya gunung batu dan keselamatanku. Sekarang untuk siapa saudara nyanyi? Untuk menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah. Hanya padamu hatiku percaya. Untuk siapa saudara itu? Untuk Tuhan kah? Berarti bukan ibadah. Jadi jelas apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, itulah yang namanya ibadah. Waktu kita dengar firman Tuhan, istri-istri hormati suamimu. Kita lihat suami kita di rumah, nggak pantas untuk dihormati, tapi kita belajar, aku mau tunduk, hormat, taat firman Tuhan, sakit. Tapi itulah ibadah. Suami-suami juga kasihi istri, kayak mama siatu itu dikasih, tukar tambahkan aja maunya. Itu bukan ibadah. Tapi waktu kita sabar, iya, aku harus mengasihi istriku karena ini firman Tuhan. Walau sakit, itulah ibadah. Waktu kita bisnis, jujur, sehingga untungnya kecil. Daripada kita bohong, bagus kita bilang, gak bagus jualan kita. Untung besar, tapi itu bukan ibadah. Tapi waktu kita, gak apa-apalah, biar Tuhan disenangkan. Itulah ibadah. Saya kemarin waktu hari Sabtu naik pesawat dari Medan ke Batam. Pas saya duduk di nomor F, di dekat jendela pesawat. Di tengah ada satu anak muda, dia bawa ibunya. Ibunya ini nggak bisa jalan, jadi harus disorong kursi roda sama petugas bandara itu, disorong terus sampai di pintu pesawat, diangkat sama pegawai penjara, didudukkan. Lalu si anaklah yang membawa semua barang mereka. Barangnya sudah banyak, ditaruh di kabin pesawat. Nggak muat, udah penuh, ditaruh lagi di bawah kursi. Itu pun nggak muat, ada lagi yang dia pangku. Saya di sampingnya. Waktu saya lihat betapa sibuknya dia. Waktu pesawat mulai jalan dan terbang, dia udah mulai gelisah. Karena kaki nggak bisa bergerak. Kalau di pesawat itu kan bisa kayak gini-gini kalau bawahnya nggak ada barang. Dia udah nggak bisa gerak, udah mulai pegal. Di sini juga udah mulai berat. Lalu saya lihat, aduh kasihan adek ini. Padahal aku kakinya kosong di bawah. Aku bilang, minta barangmu itu dek, taruh saja di bawah kakiku ini. Lalu waktu ditaruh barang itu di bawah kakiku, sejak itu kakiku gak bisa bergerak. 1 jam 15 menit aku begini di pesawat. Tapi bagiku itulah ibadah.
daripada kamu lihat gini. Kamu tahu lakukan kebaikan, tapi nggak lakukan kebaikan. Itu bukan ibadah. Tapi waktu kita tahu, sakit. Nggak apa-apa. Tapi itulah ibadah. Maksudku ini pengertian, baru satu pengertian tentang ibadah saja. Tapi kalau itu nancap, nyatu sama kita, itu nggak akan bisa dicuri burung. Kenapa handphone kita sering tinggal hilang, jatuh? Karena belum nyatu sama tubuh kita. Pernah kamu di sini, sampai kamu gereja, aduh sebentar ya om, pulang aku ke rumahnya, tinggal pula kakiku. Ku ambil dulu kakiku, nggak ada pernah tinggal tangan, nggak pernah tinggal kepala kaki, karena udah nyatu. Nggak bisa diambil orang tangan ini, udah nyatu, handphone masih bisa. Sama juga dengan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan itu kita hidupi, kita ngerti dengan benar, udah nyatu, nggak bisa lagi dirampas iblis. Makanya kita harus paham firman Tuhan. Jadi itu baru satu pengertian saja tentang ibadah. Betapa banyaknya pengertian kalau kita paham, firman itu nggak bisa lagi dirampas sama iblis. Ibadah itu bukan 7D. Datang, duduk, dengar, diam, dansa, hatiku percaya, duit persembahan, dada. Bukan itu ibadah. Kalau kita sadar akan ibadah, ibadah itu kita sedang memberi untuk Tuhan. Banyak orang salah pengertian tentang ibadah. Dia berpikir, aku datang ibadah hari ini, banyak kali persoalanku. Dia nyanyi ketika dia nangis sama Tuhan, berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia pikir ibadah itu, ini masalahku Tuhan, aku harus dapat ketenangan daripadamu. Ini penyakitku, aku harus dapat kesehatan daripadamu. Dia pikir ibadah itu dapat. Salah. Ibadah itu justru memberi untuk Tuhan. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ini di rumah lagi nggak baik ini. Suami kita mungkin lagi gimana, istri kita lagi gimana, ekonomi mungkin lagi sulit, lagi nggak baik. Tapi waktu kita nyanyi, Yesus, kita sedang memberi. Ini teraniaya hati ini. Tapi itulah ibadah, memberi, menyembah Tuhan. Nah, saya kasih contohnya supaya pola pikir kita terbuka. Saya kasih contoh. Misalnya, aku puji Daniel. Mantap kali kamu Daniel. Pertanyaanku, siapa yang harusnya senang? Daniel atau saya? Daniel. Karena dia yang kupuji. Kalau kupuji Daniel, bagus sekali, keren kali kamu Daniel. Lalu aku senang. Sakit jiwa itu. Kalau aku muji dia, aku yang senang, aku sakit jiwa. Tapi jangan ketawa dulu. Sering banyak kita orang Kristen, kita bilang, aku menyembah Tuhan, aku memuji Tuhan. Tapi kita berharap menerima kesembuhan, menerima segala sesuatu, menerima ketenangan. Supaya enak kurasa, supaya tenang kurasa. Sakit jiwa kita. Kalau kita memuji Tuhan, kita sedang memberi untuk Tuhan. Memang pada akhirnya kita akan dapat kesembuhan, dapat pemulihan, dapat ketenangan. Tapi jangan berharap itu. Ibadah itu ya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita paham betul tentang ini, kita bangun pagi. Misalnya contoh di Sugihan itu jam 7. Kami jam 4:30 sudah harus bangun, persiapkan diri. Anak-anakku itu kadang-kadang kasihan, masih kecil. Kadang-kadang sekolah aja berat rasanya bangun. Justru hari Minggu harus lebih cepat lagi nakku. Karena bapak sama mama mau ke Sugihan. Kalian mandi dulu, kalian bersihkan, pakai baju dulu. Waktu dia merasa sakit. Semua untuk Tuhan. Itulah ibadah. Nah, jadi ibadah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lagi bilang, aku datang ibadah. Maunya ibadahnya keren lah. Maunya nyanyi-nyanyinya ngangkat lah. Itu ibadah sebenarnya untuk siapa kita? Minimal WL-nya itu nyanyinya mantep lah.
ngangkatlah, minimal bisa buat aku nangis lah. Ya kalau enggak merinding-merinding lah, pergi aja ke kuburan kalau mau merinding. Ibadah itu bukan untuk kesenangan diri kita. Justru kalau kita sadar bahwa ibadah itu menyenangkan hati Tuhan, mungkin WL-nya entah gimana, mungkin musiknya entah kemana, mungkin waktu duduk kita kotor pula bangku kita, tapi nggak apa-apa lah, aku mau menjumpa dengan Tuhan. Atau mungkin waktu kita masuk, mungkin penerima tamu nggak lihat kita, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, aku mau datang sama Tuhan kok. Itulah ibadah. Akan banyak ketidakcocokan atau ketidaksesuaian hati kita terjadi. Mungkin di tempat ini, mungkin di tempat lain. Tapi kalau kita punya konsep yang benar, aku datang untuk menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah. Bilang kiri kanan, ibadah bukan untuk diri kita tapi untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi gak sesuai pun dengan hati kita, asal aku mau menyenangkan Tuhan, itulah ibadah. Bilang kiri kanan, jangan sakit jiwa. Kalau kita memuji Tuhan bukan untuk diri kita tapi untuk Tuhan. Nah, bayangkanlah masih satu pengertian tentang ibadah itu saja pun kalau kita kuat pemahamannya, belum lagi tentang yang lain-lain. Itu benih gak akan mungkin lagi dicuri oleh iblis. Yang kedua, tanah yang berbatu. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang dengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, orang ini sukanya ini cerita lucu-lucu. Khotbahnya maunya lucu-lucu, yang keren-keren, maunya menyenangkan. Ayat 21. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dia dengar firman Tuhan tapi nggak berakar. Dia mengandalkan perasaannya. Ibadah Bapak Ibu jangan andalkan perasaan. Karena perasaan itu nggak menentu. Hari ini kita bisa senang, besok perasaan kita mungkin galau. Hari ini mungkin kita bisa cinta, besok mungkin perasaan kita bisa benci. Jadi ibadah itu jangan diandalkan perasaan. Kan banyak orang begitu ya. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, dia dilawat oleh Tuhan. Oh haleluya. Itu bagus, nggak salah. Nangis Tuhan, terima kasih, makasih. Tapi jangan berhenti di perasaan saja. Harus waktu kita keluar, harus ada kerinduan, komitmen. Aku pulang dari sini, aku melakukan firman Tuhan. Itu yang membuat kita berakar. Kalau hanya perasaan-perasaan saja, keluar kita nggak punya tindakan proses, maka benih itu akan mati juga, kena panasnya matahari, kena penganiayaan. Nah, jadi waktu terima firman Tuhan, nikmatilah proses. Gak gampang memang. Waktu Tuhan bilang sama Nuh, aku nyesal ciptakan manusia. Tapi aku lihat kau sama keluargamu senang aku Nuh. Kau buatlah bahtera Nuh. Supaya semua aku binasakan, cuma keluargamu enggak. Kalau Tuhan ngomong gitu sama kita, gimana kira-kira perasaan kita? Senang kali ya. Semua aku binasakan, cuma keluarga kalian Bapak Randy sama Mama Randy. Semua anak lo kudak mati, termasuk pendetamu pun mati. Pasti senang kan? Senang. Waktu kita dengar firman itu senang. Tapi jangan lihat itunya. Prosesnya itu nggak gampang. Waktu Nuh Tuhan suruh buat bahtera, itu nggak gampang Bapak Ibu. Ingat itu zaman Nuh, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang enak. Aku transfer ya, bangun kapal 1M aku transfer, kirim M-bankingmu, kirim stop 1 miliar gampang itu. Kalau sekarang gampang, sudah ada gerenda motong kayu. Dulu belum ada gerenda. Sekarang gampang mau buat kapal kamu, telepon Panglong Bukti Mulia, tolong kirimkan papan ukuran sekian-sekian 4 ton. Gampang langsung. Dulu mana ada Panglong? Mungkin Nuh ambil, mungkin dia sama istrinya, tagagi engkau bulakan gerbuak, mungkin kena pula kepala Andi, seminggu pula menaludan. Kan itu bisa terjadi. Mungkin kulit kayu itu harus dikupas lagi, belum ada alat parang seperti tajam sekarang ini.
Dan itu prosesnya sakit. Mungkin hari demi hari dilaluinya dengan cemoohan-cemoohan orang. Mungkin istrinya pun bilang, Pak, entah udah salahnya kita ini. Udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun kayaknya belum ada apa-apa. Coba doa lagi, Pak. Mungkin istrinya bilang begitu. Atau mungkin anak-anaknya pun udah tinggalkan dia. Atau mungkin teman komselnya pun bilang, aneh kawan itu, udahlah keluarkan saja dari komsel, nggak beres itu, apa itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa terjadi proses yang dialami Nuh. Dan waktu bahteranya sudah jadi, Tuhan suruh lagi dia masukkan binatang-binatang. Nggak gampang itu masukkan binatang, Bapak Ibu. Bisa waktu ditangkatnya monyet, dicakar monyet pula mukanya. Bisa kan? Nangkap nyamuk itu gimana? Ditangkap. Makanya sampai hari ini ada nyamuk. Iya masuk, masuk. Nangkapnya itu pelan-pelan. Nggak kayak kita. Sampai hancur itu badannya. Masuk. Itu prosesnya nggak gampang. Jadi jangan lihat Tuhan sayangnya hanya sama Nuh, tapi waktu dia taatnya itu nangis. Tapi waktu dia siap dalam proses, percayalah, benih itu pasti akan bertumbuh. Proses memang sakit, tapi hasilnya selalu so sweet, manis. Saya hari Jumat ada pesta mama saya di Jambur Taras. Kebetulan mama ini keluarga besar, jadi keluarganya itu rame. Sebelum saya ke pesta, saya ada pelayanan di Kejaksaan Kabanjahe. Pagi saya melayani di sana, saya pulang dari Kabanjahe, saya mau ke Jambur Taras. Itu dari gereja Immanuel sudah macet. Saya nggak tahu ini kenapa macetnya. Rupanya macet gara-gara pesta itu. Saking banyaknya keluarganya. Saya udah mikir di mana nanti parkir. Tapi saya selalu tenang. Enggak lah, Tuhan sediakan. Karena itu sering sekali terjadi. Kalau kami mau parkir di mana-mana, ada nanti Tuhan sediakan. Tuhan akan kirim pas pampres sorgawi untuk ngatur parkir kami. Dan itu sering terjadi. Betul. Waktu aku sampai pas di depan gerbang Jambur Taras itu, di seberangnya ada toko. Ada satu mobil keluar. Sap. Wah, aku puji Tuhan, dia sap, aku pun sap. Langsung aku mundur-mundur kan, udah mantap, udah rata kulihat. Mau turun aku. Kulihat di depan gerbang rumahnya itu, tutupnya tokonya, dibilang, mohon jangan parkir di depan gerbang. Tutup. Kalau kamu jadi aku, apa yang kamu lakukan? Itulah Tuhan itu. Langsung Roh Kudus ngomong di hatiku. Kalau orang parkir di depan gerbangmu hari Minggu, kau jengkel enggak? Jengkel kali Tuhan. Udah ya, enggak usah aku lanjutkan, kau udah ngerti kan? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang kau mau orang lakukan buatmu, lakukan itu. Kalau kau enggak mau orang parkir di depan gerbangmu, jangan parkir di depan gerbang orang. Enggak peduli dia tutup atau buka. Pokoknya ditulis itu, mohon jangan parkir. Udah mantap parkirku. Tapi akhirnya aku masukkan lagi gigi satu. Keluar lagi aku. Mau masuk ke parkiran Jambur itu bilang, udah penuh Pak, udah penuh. Akhirnya keluar lagi. Gue cari di kiri kanan. Kiri kananku gak ada tempat parkir. Aku maju terus sampai atas. Sampai SMA. Sampai hampir simpang pajak lama itu. Disitulah akhirnya aku parkir. Turun aku, jalan aku ke bawah. Proses itu. Bukan hanya itu, waktu aku pulang, bapak, mama, istriku, anakku, aku juga harus ikut proses. Jalan ke atas. Nggak enak. Tapi percaya, kalau kita terbiasa dengan proses-proses itu, benih itu pasti akan tumbuh, pasti. Saya selalu ibaratkan kalau seperti benih padi, kalau dia ditaruh di sini, nggak akan tumbuh itu. Dia harus dimasukkan ke tanah yang baik, ditanam. Ada saatnya kulit arinya itu akan pecah, pecah, lalu keluarlah benihnya, lalu tumbuhlah padi. Sama dengan hidup kita, ada kalanya kulit ari kita ini harus pecah dulu. Kadang-kadang kesombongan kita itu harus pecah dulu. Kadang-kadang
Gengsi kita itu harus pecah dulu. Supaya benih itu tumbuh. Bilang kiri kanan, siap-siap pecah. Kalau mau tumbuh, harus pecah. Kecuali nggak mau tumbuh, nggak usah pecah. Karena kalau benih itu masuk, kalau kita nggak siap pecah, nggak siap teraniaya kata firman Tuhan, nggak siap kena matahari, nggak bertumbuh. Tapi waktu kita siap, pasti bertumbuh. Yang ketiga, tanah semak duri. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa ada yang gak berbuah? Kena tipu. Biasanya orang yang menipu kita itu gak akan seram, gak akan berdarah-darah kayak mak lampir. Enggak gitu. Pasti kita enggak mau kena tipu orang yang seperti itu. Pasti orang yang menipu kita, shalom, puji Tuhan, haleluya, bagaimana indah katanya, baik ngomongnya, makanya kita kena tipu. Kenapa ditipu? Ini tadi, karena kekhawatiran dunia, karena kekayaan. Kalau nanti Bapak Ibu baca di 1 Yohanes 2 ayat 16, di sana ada keinginan dunia, ada 3. 1 keinginan mata, 1 keinginan daging, 1 keangkuhan hidup. Hati-hati dengan yang ketiga ini. Berikut ditambah firman Tuhan bilang kekayaan. Bapak Ibu, kaya gak salah ya. Saya mau bilang kaya gak salah. Saya berharap semua jemaat di sini kaya-kaya. Kalau perlu nanti gereja kita harus diperbesar karena gak cukup lagi parkir di depan sana. Harus kita beli samping ini untuk parkir karena kita semua kaya diberkati Tuhan. Itu gak salah. Tapi firman Tuhan bilang jangan izinkan hidup kita dikuasai oleh ini tadi. Kan firman Tuhan bilang begini. Kalau ibaratnya saya manusia, di sana kerajaan Allah, di sana dunia. Firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen ditipu. Dia bilang cari Tuhan nanti kapanpun sempat. Cari dulu dunia, cari uang, cari jabatan, cari ini. Sekali lagi jabatan, uang semua penting, perlu dicari. Tapi jangan pernah lupakan cari dahulu kerajaan Allah, kesukaan Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini gak masuk akal ini. Kalau kita pemahamannya belum mengerti sekali, akan sulit sekali kita akan jatuh bangun terus di ayat ini. Tapi waktu kita aku cari Tuhan, hidup kita itu pasti akan dahsyat. Saya mau cerita bagaimana berkat itu bisa ditambahkan. Apa yang kita perlu itu bisa ditambahkan. Bapak Ibu ingat dulu, waktu zaman COVID, kita gak bisa kebaktian. Karena kita terlalu banyak kalau perpulungan jabu-jabu. Kami sampai bingung harus melakukan apa. Sempat kita beberapa waktu gak ada ibadah. Tuhan, kami gak tahu lagi harus buat apa. Kami gak ngerti Tuhan. Kami cari kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami. Gak tahu lagi. Dan banyak gereja waktu itu gak tahu harus melakukan apa. Karena ini belum pernah terjadi. Tapi lihat, waktu kita prioritas cari Tuhan. Tuhan gerakkan satu orang. Telepon kami. Mau gak gerejamu di mentor komsel? Oh mau. Apa syaratnya? Gak ada syaratnya. Yang penting kalian mau dipandu. Gereja ICC, dia mentor kita. Dan yang mementor kita itu bukan orang sembarangan. Victor Waang, Pastor Nala. Untuk mengundang mereka itu susah sekali. Dan belum tentu ada jadwalnya. Mau datang ke gereja kita. Mungkin bertahun-tahun kita harus undang mereka. Di gereja kita, dia yang datang ngajar kita. Ini kan dahsyat ini. Asal kita prioritas sama Tuhan. Tuhan pasti tambahkan. Ada kabar baik ini untuk komsel kita. Kemarin saya ke Batam. Waktu saya melayani ke sana, ada waktu berjumpa dengan gembalanya. Saya sharing-sharing, Pak gimana komsel? Kami baru buka komsel. Ajarilah kami, lalu diajari banyak hal.
Nah, salah satunya dibilang di Komsel itu nanti pokoknya asal ada Komsel buat ice breaker. Nah, saya berharap di Komsel ayo mulai buat ice breaker. Bagaimana kayak kebaktian gabungan kemarin. Buatlah begitu, yang meriah-meriah, lucu-lucu, ketawa-ketawa di awal. Baru nanti sharing. Itu salah satu pengajaran dari mereka. Lalu kami banyak cerita. Dan mungkin 3 hari yang lalu saya ditelepon sama stafnya, dia bilang begini, Pak Krispus, tanggal 17 Juli Pak Filemon ada pelayanan di Medan. Ini orang sibuk ini. Ngundang dia pun susah, mungkin yang di Medan udah jauh-jauh hari undang dia. Lalu dia bilang begini, Pak, tanggal 18 Juli Pak Filemon khusus mau datang ke gereja Bapak. Mau ajari tentang bagaimana Komsel. Aduh, waktu aku dengar itu, Tuhan terima kasih. Orang ngundang dia susah, ini dia yang nawarkan diri, ditambahkan. Makanya ini pemimpin Komsel tolong ya, 18 Juli diblok jadwalnya itu. Karena ini ada orang yang penting, yang sayang sama pekerjaan Tuhan, yang mau ngajari kita. 18 Juli, jamnya nanti mereka akan tentukan. Hari Selasa, pulang dari Batam, malamnya saya ada pelayanan di Kabanjahi, di GBI Plaza Kabanjahi. Hadis pelayanan saya cerita-cerita sama gembalanya. Gembalanya bilang gini, Bang, ini gereja luar biasa diberkati Tuhan. Tapi aku merasa sayang bang, gereja ini cuma kami pakai hari Minggu, Senin sampai Sabtu nggak ada kegiatan di sini bang. Lalu dia bilang gini, bang, kalau abang perlu mau pakailah. Kapan saja aku kasih bang gereja ini, semua kursi kami siapkan, sound system apa yang perlu, yang kami punya kami bisa siapkan. Yang penting abang buat acara. Ini keren ini, kita nyewa tempat aja susah, orang ngasih tempat gratis. 2 hari yang lalu saya hubungi dia, saya hubungi lagi satu pendeta, kita kumpul. Akhirnya kami buat satu kesimpulan, nanti untuk mengawali ini, nanti Agustus kami akan buat KKR di gerejanya ini. Lalu saya bilang, saya mau setiap bulan kita buat kegerakan di gereja ini. Nah ini kan luar biasa bagaimana Tuhan itu menyertai. Saya ini siapa? Nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita prioritas Tuhan, menyenangkan Tuhan, ini banyak orang yang sibuk ini pakai gerejaku. Ini aku yang ngajari kau. Kita nggak minta. Mereka mau datang. Jadi carilah Tuhan, jangan cari keinginan daging. Percaya Bapak Ibu, kalau kita cari keinginan dunia, keinginan mata, nggak akan pernah puas kita. Hari ini handphone kita mungkin iPhone 13, kameranya 3. Bawanya pun kita bangga gini karena kameranya 3. Tapi sebentar lagi, udah gak laku lagi itu. Keinginan daging. Jangan pernah puas dengan keinginan daging. Lihatlah, kita lihat berita. Ada kakek-kakek 80 tahun menikah dengan perempuan 30 tahun. Udah tua ini 80 tahun. Bicara mau, maneko. Anu meningsiti aku neko. Itu masih ada keinginan dagingnya. Gak akan pernah puas. Keangkuhan dunia. Gengsi. Gak akan pernah puas. Itu sebabnya hidup apa adanya. Jangan pernah gengsi. Kekayaan perlu, tapi jangan cari kekayaan. Karena hanya Tuhan yang menjadi jawaban. Dan yang terakhir, di tanah yang baik. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi penting waktu kita dengar firman Tuhan, pahamilah, mengertilah sampai dalam. Jadi saya bilang sederhana saja. Simpelnya begini, setiap hari Minggu, tangkap saja satu saja firman Tuhan. Gak usah banyak. Kalaupun mungkin 3 poin, 4 poin setiap minggu. Satu aja kamu tangkap. Dan kamu simpulkan dengan satu kata saja. Mungkin hari ini kita belajar. Sabar. Oh sabar. Udah itu saja kamu pegang 1 minggu ini. Sabar. Kamu lakukan itu dengan setia. Ya hari ini aku sabar. Sampai kita rumah anak kita ngelunjak. Mau. Oh Tuhan sabar. Besok gitu juga di pekerjaan ada teman-teman Aron kita. Sabar. Satu aja setiap minggu. 1 tahun 53
ayat. Bayangkanlah, satu aja benih, kalau dia tertanam dan bertumbuh itu akan jadi pohon. Simple saja, 1 tahun cuma 53 ayat saja kita pegang. Tapi kita lakukan dengan setia. Waduh, hidup kita semua pasti berbuah. Tapi penting, kita harus paham itu sampai nyatu tadi, sampai mengerti. Saya cerita saja, saya dari kecil diajari orang tua saya perpuluhan. Dijelaskan perpuluhan itu begini nak, begini nak. Sampai akhirnya saya tangkap, saya terima dan saya mengerti. Sampai hari ini saya terus setia bayar perpuluhan. Gak pernah miss sekalipun. Sampai kadang-kadang saya lebihkan karena saya takut mungkin ada bagian yang saya lupa karena kecil. Sampai kemarin saya cek buku tabungan, ini ada bunganya ini. Saya jumlah semua bunga-bunga, saya total, saya ambil perpuluhan. Saya mau setia karena bagi saya itu udah nyatu. Jadi saya udah gak digoyangkan lagi. Mau dapat 20 juta, mau dapat 100 juta. 10%. Kalau sekarang malah 30%. Jadi kalau saya dapat 100 juta, 30 juta itu sudah gak menjadi milik kami lagi. Dan bagi saya itu udah enggak, aduh gimana ya, gimana, karena udah nyatu. Enggak, udah, ini milik Tuhan. Ini milik orang. Ini milik Tuhan. Ini milik orang. Sampai begitu harus kita pahami firman Tuhan. Ini hanya satu contoh kecil. Saya berharap firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Saya berharap ini enggak ada di gereja kita ini. Kita semua di sini. Walau kadang-kadang benihnya hanya tumbuh 1, gak apa-apa. Setialah. Cuma 2 kamu tahu firman Tuhan. 2 saja, lakukan dengan setia. Pasti bertumbuh, pasti akan ada buah. Daripada banyak kamu tahu firman Tuhan, tapi di pinggir jalan, gak bertumbuh. Dirampas karena kita gak memilikinya. Daripada banyak kita tahu firman Tuhan, tapi kan gak mau dianiaya, kena panas sedikit, tinggalkan Tuhan. Ada sedikit masalah, lakukan. Dengan setia, percaya hidup kita pasti akan bertumbuh. Amin.